Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Siftiani dengan NIM 240301020638, program studi PJJ Akuntansi, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen Ibu Indrati Asyariri, Shum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis pestol saya terhadap PT Honda Motor Limited Company. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama ada penjelasan singkat tentang analisis pestol, yang kedua pengenalan singkat PT Honda Motor Limited Company, yang ketiga analisis pestol PT Honda Motor Limited Company, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Ya, pasti banyak dari kalian yang masih bertanya-tanya apa sih analisis pestol itu. Jadi, analisis pestol adalah alat strategis yang digunakan untuk memahami lingkungan eksternal di mana perusahaan beroperasi. Pestol sendiri adalah akronim dari P-nya politik, E-nya ekonomi, S-nya sosial, T-nya teknologi, E-nya environmental atau lingkungan, L-nya legal atau hukum. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sedikit pengenalan singkat tentang PT Honda Motor Limited Company. PT Honda Motor Limited Company didirikan pada tahun 1948 di Jepang oleh Soichiro Honda dan Takeo Fujisawa. Awalnya, PT Honda memang berfokus pada produksi sepeda motor saja, tetapi Honda kemudian berekspansi ke produk mobil dan peralatan listrik. Dan PT Honda menjadi salah satu produsen kendaraan terkemuka di dunia. PT Honda dikenal dengan berbagai produknya, termasuk sepeda motor, mobil, dan peralatan listrik. Beberapa model terkenal adalah Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, serta sepeda motor Honda CBR dan CRF. Honda juga berkomitmen pada inovasi teknologi seperti mesin VTEC dan kendaraan ramah lingkungan seperti mobil hybrid dan listrik. Selanjutnya yaitu hasil analisis pestol saya terhadap PT Honda Motor Limited Company. Pada poin pertama yaitu poin politikal atau politik, saya mendapatkan hasil analisis. Yang pertama, Honda beroperasi di berbagai negara sehingga harus mempertimbangkan stabilitas politik di setiap negara tersebut. Yang kedua, beberapa negara mengenakan regulasi yang ketat terkait emisi kendaraan dan penggunaan bahan bakar. Yang ketiga, pemerintah memberikan insentif untuk pengembangan teknologi ramah lingkungan yang dapat membantu Honda dalam inovasi produknya. Selanjutnya pada poin kedua yaitu ekonomi, saya mendapatkan hasil analisis yaitu kondisi ekonomi global mempengaruhi permintaan produk Honda. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produk. Dan yang ketiga, perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi keuntungan Honda dari operasi internasional. Pada poin ketiga, yaitu sosial, hasil analisis saya, perubahan dalam preferensi konsumen dan gaya hidup dapat mempengaruhi permintaan produk Honda. Selain itu, meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan membuat konsumen lebih memilih produk ramah lingkungan. Dan perubahan dalam kelas ekonomi konsumen dapat mempengaruhi jenis produk yang diminati. Selanjutnya pada poin keempat yaitu teknologi, saya mendapatkan hasil analisa yaitu Honda terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk yang lebih inovatif dan efisien. Pengembangan teknologi hybrid dan listrik untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin sadar lingkungan. Peningkatan penggunaan teknologi digital dan pemasaran dan distribusi produk. Selanjutnya, poin kelima yaitu environmental atau lingkungan, hasil analisa saya. Yang pertama, tekanan dari masyarakat dan pemerintah untuk menjaga lingkungan mempengaruhi produksi dan pengemasan produk Honda. Selain itu, PT Honda juga harus menjaga ketaatan pada peraturan lingkungan yang ketat untuk mengurangi jejak korban dan limbah. PT Honda juga harus menggunakan bahan bakar yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dan poin terakhir yaitu legal atau hukum, hasil analisa saya yaitu Honda harus mematuhi berbagai hukum dan regulasi di negara-negara di mana mereka beroperasi.
PT Honda juga harus memberikan perlindungan paten dan merek dagang untuk melindungi inovasi dan produknya. Dan PT Honda juga harus mematuhi peraturan perdagangan internasional yang mempengaruhi impor dan ekspor produk. Jadi, kesimpulannya, analisis PESTEL ini memberikan wawasan mendalam tentang berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi PT Honda Motor Limited Company. Secara keseluruhan, perusahaan menghadapi berbagai peluang dan tantangan dari lingkungan politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Stabilitas politik dan dukungan pemerintah untuk teknologi ramah lingkungan memberikan keuntungan bagi Honda. Namun, fluktuasi ekonomi dan nilai tukar serta regulasi ketat menjadi tantangan yang perlu dikelola dengan baik. Kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan dan inovasi teknologi menjadi pendorong utama bagi strategi masa depan Honda. Dan saran dari saya untuk PT Honda Motor Limited Company, yang pertama, terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk inovatif, terutama kendaraan listrik dan hybrid. Yang kedua, mengembangkan produk yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin sadar akan isu lingkungan. Yang ketiga, manfaatkan teknologi digital untuk pemasaran dan penjualan online, serta meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi. Yang keempat, kembangkan strategi untuk mengatasi fluktuasi ekonomi dan nilai tukar, termasuk diversifikasi pasar dan sumber bahan baku. Dan yang terakhir, saran dari saya yaitu pastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku untuk menghindari sanksi dan menjaga reputasi perusahaan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.